lahir berislam tak boleh serius. Kita menaati aturan dua dorongan. Agamalah yang paling mudah membuat orang diatur. Ini akibat daripada tidak serius beragama. Pribadi dinisbatkan ke agama. Ijtihad tokoh-tokoh agama, bukan para ulama yang rabbaniyin. Ini yang merusak jadinya. Dan karena selawatan banyak pengembangannya nanti. Ada selawatan koplo, ada selawatan dangdut, ada selawatan macam-macam nanti. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT, sama dengan orang yang belajar Islam kepada orang yang bukan Islam. Akhirnya rusak Islam itu. Sehingga lahir berislam tak boleh serius. Karena belajarnya kepada orang non-muslim. Maka ini bilang jangan serius masuk Islam. Kira-kira mau tidak orang non-agama lain itu kita bilang, ya kalau beragama Kristen tidak usah serius lah. Islam aja yang serius. Mau tidak? Tidak mau orang. Makanya seharusnya semua kita wajib serius beragama. Terserah nak agama antum, lakum dinukum waliyadin. Antum seriuslah ngurus agama antum, saya serius pula ngurus agama. Karena memang terbukti orang semakin istiqamah dalam agamanya semakin mudah diatur. Dan semakin tidak istiqamah di agamanya semakin payah diatur. Jelas ya? Sebab memang agama pada umumnya ajarannya membuat orang taat diatur. Tapi ketika agama didangkalkan, tidak boleh serius beragama, akhirnya orang tidak serius juga menaati aturan. Jelas ya? Kita menaati aturan dua dorongan. Iman satu, karena kemudian taat pada yang membuat aturan itu. Tapi ketika iman didangkalkan, dorongan ini hilang. Kemudian ketika pemerintahnya tidak adil, akhirnya tambah tidak taat. Makanya sebenarnya pemerintah yang cerdas itu tahu dia bahwa agama lah yang paling mudah membuat orang diatur. Contoh di vaksin sekarang. Mana negara yang paling cepat selesai vaksinnya? Coba serius ini. Mana negara yang paling cepat vaksinnya selesai? Wih. Hah? Negara yang paling taat beragama. Mana? Hah? Arab Saudi. Seluruh rakyat selesai vaksin. Awak itu lah main cinduk-cinduk itu kan apa kan? Kadang dipaksa sama polisi, dihambat di jalan, turun tentara, kelaras panjang pula dia menghambat kita. Awalnya takut sama jarum suntik, sekarang dia takut pada senapang. Awalnya takut sama jarum suntik sehingga ngelak-ngelak tidak mau divaksin. Belum lagi isu tidak halal dan sebagainya kan, dan sebagainya. Fatwa MUI sudah berfatwa, MUI kedai sudah fatwa juga. Iya, jadi banyak kelompok MUI di Indonesia. Majelis ulamanya ada di warung, ada di ada di emperan toko, ada di mana-mana. Ya, beda betul dengan semakin taat semakin mudah diatur. Selesai vaksin. Awak masih lari. Allah musta'an. Kadang-kadang entahlah macam-macam cara yang dilempuh. Ini akibat daripada tidak serius beragama. Makanya kita serukan kepada seluruh pemangku kebijakan, ajak umat ini khususnya umat Islam untuk taat beragama. Insya Allah mereka semakin taat pada pemerintahnya. Bukan sebaliknya. Cuman harus beragama sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama. Ini kadang kan banyak ijtihad golongan pribadi dinisbatkan ke agama. Ijtihad tokoh-tokoh agama, bukan para ulama yang rabbaniyin. Ini yang merusak jadinya. Jadi akhirnya dilarang kita serius beragama. Padahal kalau serius beragama itu sangat mudah diatur. Karena apa? Dorongannya dua. Bahwa kita mengharap pahala dari Allah dan tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib. Tapi kalau seandainya dorongan agama itu kurang, maka semangat taat itu juga berkurang. Apalagi kalau kita punya peluang untuk main kucingan atau sogokan, maka tidak jalan aturan.
Jelas? Kalau udah jelas selesai sampai di sini dulu. Maka dimulai dari akidah ini kita tidak boleh main kucingan, takwilan, tasbihan, tamsilan, tafwidan. Pokoknya on-an ini bermasalah semuanya, ya. Kalau apa namanya? Kalau tahlil aja, jangan pakai tasbih aja, jangan pakai tasbihan. Salawat saja, jangan pakai salawatan. Karena salawatan banyak pengembangannya nanti. Ada salawatan koplo, ada salawatan dangdu, ada salawatan macam-macam nanti. Ada jazm semuanya. Tapi bacalah salawat sebanyak-banyaknya. Jangan salawatan. Jelas, Ustaz? Nah, kenduri tidak apa-apa, tapi jangan kendurian. La haula wala quwata illa billah. Baik, sampai sini ya. Jelas? Yaitu mereka meisbat nuzul, turun Allah tabaraka. Dari mana? Hadis yang di atas puncak sahih Bukhari dan Muslim. Dan mereka tidak takyif, tidak tahu bagaimana turunnya, dan tidak menyerupakan dengan turunnya makhluk, sehingga mereka tak layak disebut mujassimah. Tapi mereka adalah musbitah, mu'minah, mereka yang menetapkan dan beriman. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.